di dalam menyusun eh, rancangan pembelajaran. Ya. Jadi ini sebagai bahan nanti pedoman untuk menyusun atau membuat perangkat pembelajaran dalam bentuk LPP dan modul ajar. Apa yang kita susun pada analisis ini itu pedoman, tidak boleh berubah. Jadi memang betul-betul eh, apa secara lebih tajam dan akurat pengembangan indikator tujuan pembelajaran pada kurikulum 2013 dan TP dan ATP pada kurikulum Merdeka. Itu nanti yang di copy paste ya ke rancangan perangkat pembelajaran sesudah kita membahas nanti materi-materi pendukung untuk menyusun perangkat pembelajaran. Baik, untuk untuk tahap pertama ini kita berikan kepercayaan dan kesempatan terlebih dulu kepada kelompok 3 ya untuk menampilkan. Dan perlu juga saya tegaskan penampilan dua kelompok hari ini sebagai bahan pedoman bagi kelompok-kelompok lain untuk merevisi, untuk memperbaiki hasil kerja kelompok lain. Karena tidak perlu semua sampai ke 6 ke 7 kelompok ya untuk menampilkan, karena itu adalah sama. Pedoman kita adalah hasil kerja kelompok. Tinggal saudara memperbaiki dan menyempurnakan sesuai dengan arahan yang kita perlu dapatkan dalam forum diskusi ini. Jadi minggu depan bukan lagi kita bicara masalah analisis kurikulum, tetapi pada materi pendukung pengembangan perangkat pembelajaran, yaitu metode dan pendekatan, sumber belajar, media pembelajaran, asesmen atau penilaian sesuai dengan RPS yang telah kita pedomani. Nah, itulah nanti yang akan kita bahas pada kesempatan ini terlebih untuk mempermudah dan mendapatkan pengetahuan di dalam pengembangan analisis ini. Baik, kepada moderator, waktu diberikan untuk memandu jalannya diskusi. Silakan, siapa moderator kelompok 3? Pak, mohon izin Pak, Revina Melanda terlambat tadi Pak. Revina. Iya Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ya, silakan kepada moderator. Pak, Siti Aisyah juga terlambat tadi Pak. Siti Aisyah. Oke. Tiara ada kan? Tiara Novianti ada yang? Tiara belum bergabung kan? Belum, Pak. Ya, jadi satu aja. Oke. Silakan moderator kelompok 3 dulu. Mohon maaf, Pak. Minggu kemarin itu kami tampilnya itu dari kelompok 1 ke kelompok 3, Pak. Oh, 3 kelompok. Kok apanya? Bahannya kok 2 yang saya lihat, yang apa lihat? Nggak ada masuk kelompok 3 kan? Dikirim ke Sudah, grup WA. sudah, Pak. Minggu kemarin kami kirim, Pak. Kalau begitu langsunglah dulu kepada kelompok 4 ya. Kelompok 4 aja dulu. Baik, Pak. Ya. Silakan moderator kelompok 4. Yang halaman pertama, Salpi. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom kali ini. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini dengan NIM 22129361 yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi analisis kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Selvi Raudah dengan NIM 22129225, Selvi 22129226, Siti Aisyah 22129227, dan Sonia Afika dengan NIM 22129228. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi, saya persilahkan untuk Saudari Selvi Raudah menyampaikan materi yang pertama. Kepada Saudari Selvi Raudah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, saya Selvi Raudah dengan NIM 22129225 akan menyampaikan hasil analisis dari kelompok 4 mengenai analisis kurikulum 2013. Mata pelajaran IPS pada kelas 5 dengan tema 2, subtema 2, pembelajaran ketiga. Yang pertama yaitu terdapat KD 3.3 yang mana KD-nya yaitu menganalisis peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang mana KD 3.3 ini terdapat pada tingkatan C4. Kemudian indikatornya yaitu pada buku guru kami tidak menemukan indikator, sehingga hasil analisis dari kelompok kami yaitu indikator 3.3.1 menganalisis peran ekonomi untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator ini terdapat pada tingkatan C4. Selanjutnya yaitu indikator 3.3.2 yaitu menuliskan pokok hasil analisis peran ekonomi untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Indikator ini berada pada tingkatan C1. Selanjutnya untuk KD 4.3 yaitu menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Yang mana indikatornya kami tidak menemukan di dalam buku guru, sehingga hasil analisis dari kelompok kami yaitu indikator 4.3.1 menunjukkan hasil analisis mengenai peran ekonomi, yang mana indikator ini berada pada tingkatan C1. Selanjutnya yaitu Ya, coba diperhatikan langsung saja supaya bisa dipahami oleh yang lain. Kalau kita mengembangkan indikator keterampilan bukan C, tapi P ya. Bukan nantinya mengambil KKO kognitif, tapi KKO-nya KKO yang keterampilan atau psikomotor. Kok C pula yang bagian indikator psikomotor atau keterampilan. C1, C2 itu kognitif itu. Jadi jangan diambil KKO-nya yang kognitif. Kita mengambil KKO yang keterampilan atau psikomotor. Jadi tidak tepat C pula di sini. Kalau C itu bagian pengetahuan. KD pengetahuan yang C itu kode apa? Simbol belakangnya. Nah, jadi tolong diluruskan dan tolong direvisi ini kan. Dan satu lagi kalau kita nantinya mengembangkan. Coba sedikit lagi next ke atas. Coba. Menyajikan ini kan kinerja. Coba. Menyajikan itu pekerjaan tuh, aktivitasnya. Menunjukkan itu pengetahuan itu. Jadi lebih menekankan kepada tingkatan. Jadi ambil nantinya mempresentasikan ya, atau mengkomunikasikan atau menampilkan. Itu boleh.
itu menggunakan KKO-nya. Nah, bukan C, tapi cari P ya, P atau P itu singkatan psikomotor. Ya, jadi jangan sama pula dengan apa? Dengan indikator kognitif. C itu kan singkatan kognitif kan? Kalau P psikomotor. Jadi P1 kah P2 baru itu yang kita buatkan. Nah, tolong nantinya bagi kelompok lain yang membuat nantinya kode level daripada indikatornya itu apakah nantinya P1, P2. Jadi kan sudah Bapak kirimkan itu daftar KKO, kan daftar KKO, daftar kata-kata operasional, baik pada ranah kognitif maupun pada ranah psikomotor. Pilih. Kalau psikomotor itu lah langsung aja Bapak klarifikasi supaya mudah dan dipahami yang lain. Ambil bahagian yang berkelompok yang psikomotornya yang dalam bentuk produk, ya. Kalau dalam bentuk produk itu ada hasil yang dituntut atau yang ditagih kepada peserta didik seperti kata-kata membuat, ya, membuat. Ya. Kalau misalnya kalau berhubungan dengan peran ekonomi, membuat daftar, ya, membuat daftar peran ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Nah, atau juga boleh membuat clipping. Nah, itu produk itu, membuat clipping peran ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan sosial masyarakat. Jadi buat clipping dia. Kalau tidak kalau ingin untuk indikator kedua dari dari KD4 ini, ya, dari 4.3 ini sudah membuat baru nantinya mempresentasikan laporan, ya, laporan tentang peran ekonomi dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya. Nah, itu aja dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Boleh begitu, ya. Jangan lupa peran ekonomi dalam bidang sosial dan budaya. Kan peran ekonomi itu banyak. Ada nanti dalam sosial budaya, ada pula nantinya di dalam bidang politik, di dalam bidang, ya, yang lain. Nah, jadi kita fokuskan kepada peranan ekonomi dalam mensejahterakan masyarakat di bidang sosial dan budaya. Mana nantinya yang meningkatkan, ya, kesejahteraan di bidang sosial dan budaya itu. Nah, itu mencari contoh anak itu. Bisa nantinya mengidentifikasi atau bagaimana nantinya. Nah, itu yang perlu diingatkan, jangan C, ya. Lanjut. Baiklah, Ya, saya silakan lanjutkan. kembalikan moderator. Ya, silakan di yang analisis yang lain lagi. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah tujuan pembelajaran. Pada buku guru ini kami sudah menemukan tujuan pembelajarannya, yang mana yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Yang kedua yaitu dengan menuliskan jawaban dari pertanyaan, siswa mampu mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, dan mengapa. Yang ketiga, dengan berdiskusi, siswa dapat berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan masyarakat sesuai hasil musyawarah sebagai perwujudan dan tanggung jawab warga masyarakat. Ya, langsung saja, ya, saya Bapak klarifikasi dan ini perlu dipahami oleh yang lain. Ya, tolong naik ke atas lagi dalam merumuskan tujuan ini. Tujuan. Nah, sebelum masuk kepada tujuan, lupa Bapak tadi mengklarifikasi urutan, ya, urutan indikator pada KD3 ini mulai daripada indikator yang
tingkat yang lebih rendah, kemudian masuk pada indikator level yang lebih tinggi. Jadi dulu C4 dulu, mulai daripada C1 dulu. Ya, mengidentifikasi atau menyebutkan. Jadi yang C1 di bawah ini naik ke atas. Jadi urutan dari indikator itu mulai dari urutan yang level yang paling rendah. Kalau level indikator pengetahuan yang level yang paling rendah itu dari C1. C1, C2, C3. Jadi urutannya yang paling mudah dulu. Jangan langsung 4 dulu, kemudian C1-nya di bawah. Jangan. Jadi naik dulu ke atas. Jadi C1 ini di atas. Ini apa? Kontennya itu adalah ya, kedengaran suara Bapak? Terdengar, Pak. Ya, Terdengar, oke. Pak. Jadi diingatkan kepada host kalau ada waktu tinggal 1 menit atau 2 menit, jadi lu coba diawasi ya atau yang lain mengingatkan supaya kita bersama-sama masuk dan sama-sama keluar. Kalau tadi itu kan terkejut aja antara jaringan yang masalah atau durasi waktu Zoom kah nantinya yang habis, nggak tahu saya tadi itu. Saya beranggapan ya jaringan atau persoalan teknis yang saya alami. Ternyata ini waktu itu ya. Jadi tolong diingatkan oleh anggota kelompok waktunya berapa sisa. Kalau sudah ada tinggal 2 menit atau 1 menit ya misalnya, tolong sama-sama keluar kita. Tolong nantinya sampaikan. Nah, saya ulangi lagi
Jadi urutan indikator pada KD itu mulai daripada yang tingkat level yang rendah, kemudian langsung pada level yang paling tinggi. Jadi dari yang paling rendah sampai ke yang tinggi itu mulainya dari yang paling sederhana, yang paling yang mudah dan sederhana ke yang lebih sulit atau yang lebih kompleks. Itu urutan indikator. Jadi jangan C4 atau C5 dulu, baru nantinya C2 atau 3. Jadi kalau KD kita C4, jadi kan ada indikator prasyarat atau indikator penunjang. Ya, indikator penunjangnya duluan, jangan indikator utama. Sesudah penunjang atau prasyarat, ya baru masuk kepada indikator utamanya. Cukup satu indikator penunjang atau indikator prasyarat itu. Baru masuk kepada indikator utama. Ya, baru setelah utama atau inti, baru indikator pengayaan. Kalau pengayaan ada C5-nya, ya. Ada C5 atau C6. Cari KKO C5 yang berhubungan dengan peranan ekonomi ini. Jadi cari KKO yang berhubungan dengan C5 karena kita di dalam menyusun indikator ada indikator prasyarat atau indikator penunjang, ada indikator utama dan ada indikator pengayaan. Jadi ada 3 indikator ini baru berapa nih? 2 atau 3 nih? 2 ya. Jadi tambahkan lagi C5-nya. Tambahkan C5-nya untuk memudahkan mengembangkan indikator. Nah, itu yang mengenai indikator. Kemudian redaksinya ya dilengkapi, bukan mempertahankan persatuan, langsung dulu menganalisis peranan ekonomi, ya, menganalisis peran ekonomi untuk mensejahterakan ya kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya, untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu seharusnya yang harus dilengkapi. Jadi kita harus hati-hati melihat konten ya. Konten daripada KD itu adalah peranan ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, di bidang budaya, untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu kontennya. Jadi menganalisis itu kompetensi. Nah, jadi itu yang perlu direvisi mengenai rumusan indikator. Mulai dari indikator C1 dulu. Atau C2. Boleh ambil C1 atau C2 boleh. Tidak selalu C1. Mengidentifikasi misalnya. Mengidentifikasi peran ekonomi. Ya, mengidentifikasi peran ekonomi di dalam mensejahterakan ya kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Itu rumusan yang tepat untuk C2 atau C1. Identifikasi dulu, baru nanti menganalisis. Jadi untuk anak bisa menganalisis, dia mempunyai kemampuan mengidentifikasi dulu. Jadi kalau analisis itu mencari itu hubungan, ya, mencoba untuk mengaitkan di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, kemudian juga perlu saya klarifikasi mengenai rumusan tujuan dengan membaca teks. Ya. Siswa itu diganti dengan peserta didik. Jadi jangan gunakan lagi kata-kata peserta siswa. Semuanya, ya. Semua kelompok tolong memperhatikan, jangan gunakan lagi sapaan atau penulisan anak siswa itu jangan lagi diganti dengan peserta didik. Nah, itu semuanya merevisi. Ya, tidak perlu semua nanti menampilkan. Cukup itu yang perlu saya tegaskan mengenai panggilan anak itu jangan lagi siswa tapi diganti dengan peserta didik. Nah, kalau di dalam indikator ya
kita. Ini indikatornya, tujuan ini tujuan yang mana nantinya yang dikembangkan ini? Tujuan indikator yang mana? Kalau nantinya kita mengacu kepada indikator tujuan dari indikator 331 ini indikator apa ini? Tujuan apa? Kalau kita membuat nantinya 3.3.1 ini begitu juga nantinya tujuannya. Tujuan yang mana? Tujuan 3.3.1 atau 3.3.2. Nah, ini tolong nantinya dibuatkan urutan. Ya, supaya jangan tumpang tindih atau overlap atau yang tidak sinkron. Ya, kenapa saya katakan demikian? Di sini kata-kata menjelaskan. Di mana di sini ditemukan menjelaskan? Ya, di sini analisis cuma di sini kompetensinya menjelaskan. Jadi tidak boleh nantinya kompetensi antara indikator dengan tujuan berbeda, ya. Jangan sampai berbeda kompetensi indikator dengan kompetensi tujuan. Kalau di dalam indikator menganalisis, di tujuan juga analisis dengan membaca teks, ya, atau membaca buku teks, ya. Dengan membaca buku teks, peserta didik dapat menganalisis atau mengidentifikasi. Itu caranya kita mengembangkan tujuan. Ya, bisa diperhatikan itu. Ini kok sampai menjelaskan dibuat. Di mana letaknya menjelaskan ini? Coba perhatikan semuanya. Kalau di dalam indikator kita menggunakan kompetensi menganalisis, juga analisis di sini. Jadi sejajar, ya, sejajarkan antara indikator dengan tujuan. Jangan tujuan indikator jalan sendiri, tujuan jalan sendiri, jangan begitu. Itu tidak tepat itu. Ya, kompetensi menjelaskan ini diganti sesuai dengan indikator. Kalau ini menjelaskan di indikator, menjelaskan pula di tujuan. Jangan berbeda. Begitu juga dengan yang berikutnya. Ini indikator yang mana ini? Apa tujuannya mana ini? Kelompok 4. Tujuan yang nomor 1 atau nomor 2 ini? Ini sama-sama menganalisis semuanya ini, ya. Jadi tidak sesuai, diperbaiki lagi ini. Nah, kemudian juga dengan menuliskan apa ini? Aktivitas, bukan menuliskan itu kan? Dengan diskusikah, dengan tanya jawabkah? Ya. Jadi langsung saja aktivitasnya dulu dengan tanya jawab. Dengan membaca buku teks itu benar itu. Peserta didik dapat, ya, menjelaskan jawab. Jangan tanya jawab di sini. Ini tidak ada. Ini bukan tujuan, begini caranya ini. Tidak tepat ini. Kaitkan dengan IPS, ya, kaitan. Tidak ada lagi saya temukan nih jawaban dari pertanyaan itu. Jadi langsung saja kepada konten. Jadi kita nantinya di dalam membuat tujuan itu rumusnya ada A, B, C, D. Ingat itu, kan rumusnya A, B, C, D. Dampak dari bencana alam berdasarkan pengalaman diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, perubahan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia beserta dampak. Yang kelima, sumber kerusakan bumi. Yang keenam, solusi dari perubahan sampah lingkungan. Yang ketujuh, pentingnya bumi untuk keberlangsungan makhluk hidup. Yang kedelapan, sifat inisiatif diri dan bernalar kritis untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya masuk pada tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, belajar mengenai perubahan yang terjadi di bumi. Yang kedua, memahami perubahan bumi yang disebabkan oleh faktor alam dengan membuat simulasi bencana, yaitu gempa bumi. Yang ketiga, belajar mengenai dampak dari bencana alam beserta berdasarkan pengalaman diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, belajar mengenai perubahan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia beserta dampaknya.
Yang kelima, mengamati salah satu sumber kerusakan bumi, yaitu sampah plastik di lingkungan sekitarnya. Yang keenam, mencari solusi dari permasalahan sampah lingkungannya. Yang ketujuh, mengidentifikasi pentingnya bumi untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Dan yang kedelapan, menunjukkan sifat inisiatif mandiri dan bernalar kritis untuk menjaga lingkungan terdekatnya. Selanjutnya kita masuk pada alur tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu peserta didik belajar mengenai perubahan yang terjadi di bumi. Yang kedua, peserta didik memahami perubahan bumi yang disebabkan faktor alam dengan membuat simulasi salah satu bencana alam, yaitu gempa bumi. Yang ketiga yaitu peserta didik belajar mengenai dampak dari bencana alam berdasarkan pengalaman diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, peserta didik belajar mengenai perubahan bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia beserta dampaknya. Yang kelima, peserta didik mengamati salah satu sumber kerusakan bumi, yaitu sampah plastik di lingkungannya. Yang keenam, peserta didik mencari solusi dari permasalahan sampah lingkungannya. Yang ketujuh, peserta didik mengidentifikasi pentingnya bumi untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Dan yang kedelapan, peserta didik menunjukkan sifat inisiatif mandiri dan bernalar kritis untuk menjaga lingkungan terdekatnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Siti Aisyah yang telah menyampaikan materi. Baiklah, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya ke sesi masukan dari dosen pengampu kita. Kepada Bapak kami persilahkan. Oke, masuk saja supaya tepat sasaran yang diambil di dalam analisis kurikulum Merdeka lagi ya. Coba perhatikan semuanya. Apa yang harus kita lakukan di dalam menganalisis kurikulum Merdeka? Seperti yang sudah dijelaskan di awal, yang kita pedomani adalah di samping elemen ya, elemen itu bahagian nantinya dari CP ya. Nah, kita tidak menukar elemen apa yang ada dalam kurikulum, itu yang kita buat dan kita pedomani elemennya di dalam kurikulum. Lepas dengan elemen, kita langsung kepada CP. Ya, CP yang sudah ada di dalam kurikulum, tolong diperhatikan semuanya. Nanti kalau saya membuat suatu CP, dituntut untuk membuat apa kompetensi, apa nantinya rumusan TP-nya, apa rumusan ATP-nya, saudara tidak bingung, tidak mengalami kekeliruan. Nah, pertama yang harus kita lihat dalam mengembangkan CP untuk turun menjadi TP, ada berapa langkah yang harus kita perhatikan dulu. Pertama, tentukan kompetensinya. Tentukan kompetensi apa nantinya akan kita gali, yang kita kembangkan dari CP itu sendiri. Nah, kompetensi yang kita pedomani, bisa nanti kita berpedoman kepada daftar KKO yang sudah saya kirimkan kepada saudara untuk memudahkan memilih apa KKO-nya yang bisa kita gunakan. Nah, ini mempelajari pada C1, coba apakah dalam daftar KKO ada yang berkaitan nantinya mempelajari itu. Saya rasa di dalam daftar KKO yang sudah dikirimkan ada. Itu pada C berapa? C1 dia itu. Coba perhatikan daftar KKO yang sudah dikirimkan kepada saudara itu. Nanti saya tambahkan lagi, banyak pedoman daftar KKO itu. Coba balik ya, pedomani daftar KKO yang saya kirimkan kepada saudara. Ya, mempelajari itu. Tidak ditemukan. Mempelajari ada. Coba daftar KKO yang ada yang saya kirimkan itu. Apakah ada mempelajari? Itu ada mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang.
Ini dia ambil dia punya orang tanpa mempedomani pemahaman kita. Jangan kita mengutip hasil kerja pedoman hasil kerja analisis yang lain tanpa rasionalnya tidak terima. Mempelajari itu bukan kompetensi C1. Coba untuk memudahkan saudara, apakah antara daftar KKO yang saudara kirimkan ini yang ditulis dalam tugas ini ada. Yang ada di dalam C1 itu mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, mengidentifikasi, mendaftar, menunjukkan, memberi label, memberi indeks, menugaskan. Kan itu yang C1. Tidak nyambung itu mempelajari apa yang nanti, di mana nanti dapat membaca. Tidak ada pula membaca. Membaca ada. Oke. Jadi tolong nantinya disinkronkan dulu. Nah, kemudian setelah kita mengidentifikasi, baru nantinya menentukan konten. Kontennya di dalam CP ini, ya, bukan negara Indonesia berdasarkan kondisi geografis itu. Cara kita mencari atau menentukan konten atau isi materinya. Itulah konten itu materi apa yang kita kembangkan dari CP ini. Nah, pertama kita dulu menghilangkan kompetensinya di sini mempelajari tidak ada itu ya. Jadi konten dari CP ini adalah letak ini kan. Ini negara Indonesia berdasarkan letak ya. Jadi lebih tepat kita membuat kontennya di sini letak geografis negara Indonesia. Itu yang tepatnya nih. Kemudian kondisi geografis, ya, kondisi geografis. Itu yang kondisi geografis Indonesia, letak geografis Indonesia itu kontennya. Jadi negara yang dibahas di sini negara Indonesia, yang apanya yang nanti yang dibahas itu letak dan kondisi geografis itu yang menjadi konten, ya. Letak dan kondisi geografis Indonesia. Itu yang materi yang akan kita kembangkan di dalam CP ini. Jadi negara Indonesia berdasarkan kondisi geografis itu lebih direvisi, yaitu letak dan kondisi geografis. Ya. Kalau letak, ada letak astronomis, ada letak geografis. Ya, itu nantinya yang kita ajarkan. Ya, di mana bagaimana letak Indonesia? Letak Indonesia strategis. Mengapa katakan dia strategis? Dia terletak di secara astronomis letak 6 lintang utara, 11 lintang selatan. 19 bujur timur, 94 bujur timur, sampai 141 bujur timur. Nah, itu yang kita bahas nanti dalam mengajar. Itu yang perlu kita tahu. Apa maksudnya di negara Indonesia ini? Oh, mengenai letak. Jadi, mengenai konten, direvisi, kontennya adalah letak, ya, letak dan kondisi geografis negara Indonesia. Bukan negara Indonesia berdasarkan kondisi geografis itu, tetapi lebih fokus dan kita bisa mengembangkan nanti dalam mengajar, yaitu letak dan kondisi geografis. Kalau tujuannya dua bisa buat tuh. Bisa mengenai letak saja dulu. Letak itu ada letak letak astronomis, ada letak geografis. Nah, kalau letak geografisnya Indonesia diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Nah, itu geografisnya. Kalau astronomis Indonesia terletak 6 lintang utara, 11 lintang selatan. 194 bujur timur sampai 141 bujur timur. Nah, itu cara kita nantinya mengembangkan materi tentang letak dan kondisi geografis. Ya, diperbaiki itu ya. Jadi cari konten cara menjadi konten dikembangkan nanti lagi. Nah, kemudian kekayaan alam, ya. Kekayaan alam Indonesia, kekayaan alam negara Indonesia. Nah, itu betul itu kan, kekayaan alam negara Indonesia. Itu kontennya. Dilengkapi lagi ya, kekayaan alam negara Indonesia. Kemudian konten yang ketiga, mana nih, tolong lihat tuh konten yang ketiga, peta ya. Peta apa nih? Coba lihat di teks ke bawah lagi. Peta mana ini? Ya,
membaca dan mengambil informasi dari sebuah peta menghubungkan dengan peta Indonesia. Itu karena kajian kita Indonesia, peta Indonesia. Nah, itu yang tambahkan peta Indonesia. Jadi kalau bisa saudara merevisi langsung enggak apa-apa ya, supaya jangan salah nantinya atau keliru di dalam pengembangan konten ya. Jadi langkah saudara benar ya, langkah saudara menganalisis itu benar. Yang saya yakin ini pedoman dari sekolah yang tidak sesuai. Jadi tidak tajam ini, tidak tepat ya. Untuk membandingkan apakah C1, C2, C3 itu ya cara mengembangkan kompetensi memang tidak sama tidak berbeda dengan kurikulum Merdeka, kurikulum 2013 sama. Pedoman kita menentukan kompetensi itu berdasarkan daftar KKO berdasarkan teori Bloom ya. Jadi KKO berdasarkan teori Bloom itu. Jadi itu yang kita lihat di dalam konten. Jadi ada 3 ini? Ada letak dan kondisi geografis, kemudian kekayaan alam, kemudian peta Indonesia. Apa lagi ini? Nah, jadi kekayaan alam itu nantinya bisa kita lihat nantinya penggunaannya, usaha untuk melestarikannya, ya manfaatnya. Itu nanti dari kekayaan alam itu. Sumber daya alam itulah sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia. Nah, itu yang berhubungan dengan konten. Jadi kita harus teliti dan tajam mengidentifikasi konten-konten yang ada di dalam CP itu. Di dalam CP itu CP itu dalam bentuk alinea aja dia, dalam bentuk deskriptif. Jadi kita lah nanti menggarisbawahi apa saja nantinya konten-konten di sini. Nah, kemudian tujuan TP-nya masukkan nantinya kompetensi-kompetensi yang kita lihat nantinya di dalam yang kita sudah tentukan di dalam kompetensi. Kalau kita nantinya mempelajari ini, ya enggak ada. Apakah ada tadi? Ya, jadi saya tidak lagi ya mempelajari ini, enggak ada. Menulis, nyatakan enggak ada. Saya temukan, ya itu diganti itu. Lebih baik nanti kalau menyangkut dengan letak, ya kalau menyangkut dengan letak dan kondisi geografis, gunakan KKO ya pada daftar KKO yang sudah dikirimkan atau yang bisa juga pedoman kepada daftar KKO yang lain, yang bisa ada kata-kata yang bisa diukur ya, yang bisa diukur dan dibuatkan soalnya nanti. Contohnya saja ya, menentukan, ya boleh itu kan di sini atau menunjukkan. Lebih baik menunjukkan ada itu dalam KKO C1. C1-nya menunjukkan. Jadi mempelajari tidak ada. Ganti mempelajari itu dengan menunjukkan letak ya, menunjukkan letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Itu. Karena konten kita letak nih. Letak. Kemudian menunjukkan atau juga boleh menunjukkan letak geografis negara Indonesia. Itu yang berhubungan dengan kompetensi C1-nya. Kalau C2, C3, kalau ini menghubungkan ya, C3-nya menghubungkan. Mana ini? Adakah menghubungkan di dalam C3? Jangan kita menyusun membuat tanpa pedoman kepada daftar KKO. Jangan asal membuat aja. Jadi ini menghubungkan juga di C3 belum. Coba yang lain mencari di dalam daftar KKO yang saya kirimkan itu apakah menghubungkan itu masuk ke kelompok C3. Enggak ada pula di sini. Jadi jangan kita membuat kompetensi tidak sesuai dengan daftar KKO. Gunakanlah kata-kata kompetensi yang ada dalam daftar KKO yang sudah resmi ya. Yang sudah resmi kita pedomani. Kalau di dalam daftar KKO kita melihat itu ada menugaskan, mengurutkan, menentukan ya
Lebih baik menentukan di sini, ya. Menerapkan, kemudian menentukan, menggambarkan, menggunakan. Nah, jadi bisa saja nanti kita menyempurnakan lagi. Cari KKO, daftar KKO yang ada dalam daftar KKO yang dikirimkan. Jangan kita membuat kalau tidak ditemukan dalam daftar KKO. Ya, jadi kalau kita sudah menuliskan daftar kompetensinya, baru kita kembangkan di dalam TP yang tujuan pembelajaran. Jadi antara kompetensi yang sudah kita tetapkan di dalam dalam analisis itu gunakan nantinya kompetensinya pada TP. Ya, boleh menggunakan langsung saja kompetensi langsung kepada konten. Ya, jadi dalam TP ada kompetensi, ada konten. Itu aja. Jadi mempelajari itu ganti, ya, mempelajari ganti, menghubungkan juga ganti KKO-nya. Menyadari apalagi? Menyadari itu bagaimana mengukurnya itu. Nah, coba kalau kita menentukan kompetensi, dipikirkan apa bunyi soal kita nanti. Waktu kita membuat soalnya, bagaimana bunyi soalnya. Jadi jangan kita membuat kompetensi itu asal membuat tanpa memikirkan bagaimana nantinya kita mengukur, bagaimana kita nantinya membuat alat evaluasi dengan KKO itu, daftar kompetensi itu. Daftar kompetensi yang kita buat itu sendiri. Jadi diganti semua daftar kompetensi yang dibuat itu diganti, yang bisa diukur dan ada di dalam daftar KKO. Jadi semua kelompok nantinya membuat kompetensi yang ada dalam kurikulum Merdeka. Ya, pertama kita membuat nantinya kompetensi apa yang kita kembangkan dari konten yang nanti yang ada dalam CP. Kemudian CP konten yang ada dalam CP itu betul-betul nantinya bisa kita nantinya mengembangkan dalam pembelajaran. Ada sumber materinya nantinya. Itu yang perlu saya tambahkan di dalam mengembangkan TP, ya. Kemudian dalam ATP, ya, ATP tolong diurutkan, ya, alur tujuan pembelajaran itu mulai daripada nantinya dari yang paling mudah kepada yang paling sulit. Ya, kalau nantinya kita mengkaji tentang, ya, negara Indonesia dari letak, bisa saja nantinya letak itu dulu pertama, letak, ya, boleh nantinya urutan itu bisa kita pedomani dari TP itu sendiri. Kalau di dalam materi kita itu memang ada yang itu yang kita dulu utamakan tentang letak, ya, tujuan kita ATP kita itu dulu yang dituliskan. Sama, boleh sama urutannya, ya, tidak boleh sama dengan urutan TP, boleh juga tidak sama, asal nantinya urutan materi itu sendiri ada dalam sumber belajar kita, mudah kita nantinya mengembangkannya. Nah, itu yang perlu saya. Nah, ini contohnya lagi. Tujuan nomor 2, peserta didik dapat mempelajari. Mempelajari itu bukan kompetensi, itu kegiatannya itu, aktivitasnya itu. Kompetensi peserta didik dapat menunjukkankah atau dapat menyebutkankah itu. Mempelajari itu aktivitasnya, bukan kompetensi. Jadi di dalam ATP, ya, boleh juga menggunakan kata-kata peserta didik, tapi jangan lupa kompetensinya ada. Mempelajari itu aktivitas, bukan kompetensi. Kompetensi itu apakah itu menjelaskan, menganalisis, menghubungkan, mengidentifikasi, ya, mengklasifikasikan, itu kompetensi itu. Jadi rumusan ATP tidak benar kalau mempelajari kekayaan alam itu. Ya, jadi tolong ditukar. Peserta didik dapat membaca peta, itu baru bisa dikatakan kompetensi. Petanya peta Indonesia, peta apa? Jadi kita harus tegas-tegas peta dunia kah, peta Indonesia kah, peta ASEAN kah? Jadi tolong nantinya dipertegas petanya itu sendiri.
Ya, saya rasa itu yang perlu saya klarifikasi, memudahkan saudara nantinya mengembangkan analisis CP menjadi TP dan menjadi ATP. Ya. Jadi sebelum sampai TP, tentukan kompetensi. Sudah dibuat, tinggal menyesuaikan aja lagi ya. Jadi untuk menentukan kompetensi, gunakan daftar KKO yang sudah dibagikan. Ya. Kalau tidak ada di dalam daftar KKO, jangan dibuat. Karena kita nanti akan mengukur, membuat soalnya. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau nggak ada dalam daftar PKO. C1 itu apa saja, pilih sesuai dengan konten yang akan kita kembangkan nanti di dalam pembelajaran. Oke, itu yang perlu saya klarifikasi dan berikan penegasan. Nah, tolong kepada yang lain, ya kelompok yang lain, menyesuaikan saja lagi ya, menyesuaikan dengan hasil analisis yang sudah diberikan oleh kelompok 4. Kembalikan kepada moderator untuk diberikan ya kesempatan kepada yang lain untuk berpendapat, berpartisipasi di dalam kegiatan diskusinya. Silakan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saran kepada kelompok kami. Selanjutnya yaitu kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik atau saran kepada kelompok kami, dipersilahkan. Tidak ada yang berikan apa pendapatnya? Bertanya boleh, Pak? Boleh? Ya, boleh. Silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi, masih panjang. Ya, oke, silakan. Bertanya Izin aja. kelompok penelitian, Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satya Afifa dari perwakilan kelompok 3. Izin bertanya, Pak, terkait tentang C4 dan C5 itu dalam analisis. Jadi kemarin kami ketika analisis, kami kira C4, C5 ini itu udah level kognitif yang tinggi untuk anak SD kelas 4 atau kelas 5 gitu, Pak. Jadi ketika kami menganalisis, kami tidak memasukkan C4, C5-nya itu dalam analisis kami, Pak. Kami cuman sekedar memasukkan C1, C2, dan C3. Jadi pertanyaan Satya, kalau jadi dengan memasukkan C4, C5 ini tidak apa-apa gitu, Pak. Kalau ke Ya. analisis kita untuk kelas Bagus. 5 gitu. Bagus pertanyaannya ya, untuk dijadikan pedoman pengembangan indikator pada kurikulum 2013 ya, dan juga tidak tertutup pada kurikulum Merdeka, menyangkut dengan kompetensi yang kita gunakan. Ya, mengenai level kognitif yang kita kembangkan di dalam indikator, hasil analisis kita dari kompetensi dasar, ya berdasarkan nantinya tingkatan level berpikir, ya level berpikir
yang lebih tinggi atau boleh katakan hot itu ya. Hot, high order thinking ya. High order thinking atau berpikir tingkat tinggi. Ya, dikatakan nantinya yang dulu, mana yang dikatakan nantinya level berpikir tingkat tinggi untuk tingkat anak SD, ya, itu sudah kita ketahui itu berada pada C4, C5, dan C6. Ya. Kalau kita nanti apa yang C4 itu sendiri, itu analisis, evaluasi, dan mencipta. Nah, itu yang katakan nantinya level berpikir tingkat tinggi. C4, C5, C6. Kalau C4 itu analisis, C5 itu evaluasi, C6 mencipta atau mengkreasi. Itu di dalam teori yang kita kenal dalam menentukan level berpikir itu sendiri. Nah, baru kita kaitkan nanti dengan kelas di tingkat SD. Baik pada kelas tinggi maupun di kelas rendah. Kita lihat di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6. Nah, untuk kelas 4, 5, dan 6 ini, level berpikir tingkat tinggi itu seperti yang sudah dikatakan tadi, C4, C5, dan C6. Nah, bagaimana kita mengumuskan ya indikator dari kompetensi dasar yang kita pedomani di dalam kurikulum? Kalau kompetensi dasar kita atau KD kita pada kurikulum 2013, setelah kita lihat misalnya menganalisis ya kekayaan alam negara Indonesia. Itu contoh saja ya menganalisis. Nah, karena analisis itu masuk C ya 4 ya, analisis itu kan C4 itu. Jadi untuk level indikator kita itu tingkat tinggi, untuk yang indikator kita yang indikator utamanya kan C4 itu menganalisis kan? Ya. Nah, analisis itu adalah C4, indikator kita C4. Apakah perlu C5, C6? Ya. Apakah perlu C5, C6 untuk Mohon maaf, pengembangan Pak. indikator? Ya. Pak, Ya. waktu Zoom kita tinggal 1 menit lagi, Pak. Oh ya, sama-sama kita keluar. Jangan keluar mendadak kita keluar. Silakan keluar dulu, kita sama-sama keluar dan sama-sama masuk lagi. Silakan. Bisa, Oke. Jadi untuk yang bagaimana yang rendah? Nah, baru yang rendahnya. Kalau yang rendah itu C3, C2, C1. Kalau KD kita adalah C2, ya, menjelaskan misalnya, maka baru kita nantinya mengejar pada tingkat tingginya lagi itu. C1 ya pula, C2 ya pula, dan C4 kita kejar. Ya, supaya soal kita hot nantinya. Pengembangan soal nanti pada soal hot dapat kita kembangkan. Jadi yang bisa nantinya ditoleransi, ya, yang bisa dapat ditoleransi indikator tingkat tinggi itu adalah apabila KD kita itu sudah berada pada level tinggi seperti KD 4, C4 dan KD C5 apalagi C6. Umumnya itu kelas 6 itu, kelas 5 dan kelas 6 itu sudah berada pada C3 itu. C4, C5 itu, ya. Kalau kelas 1 apalagi semester 1 ya, kelas 2 semester 1 itu sekitar C1, C2 aja baru tuh, ya. C2, C3, itu C2 C1, C2, C1, C2. Kalau sudah kelas 4, 5 dan 6 itu sudah berada pada C4, C5, itu aja lagi tuh. Jadi itu sudah menjadi suatu patokan pengembangan KD itu. Ada yang lain, silakan kepada yang lain supaya nanti saat mengembangkan indikator dan tujuan semua tidak lagi mengalami kekeliruan, tidak mengalami kesalahan di dalam pengembangan analisis ya kurikulum. Jadi saya ya memberikan KD saja lagi kalau kurikulum 2013.
Saya memberikan CP saja kepada saudara nantinya pada kurikulum Merdeka, kembangkanlah. Bagaimana mengembangkan indikatornya, bagaimana mengembangkan TP kalau kurikulum Merdeka, bagaimana mengembangkan ATP, bagaimana nantinya menentukan kompetensi pada CP. Nah, itu yang saya minta lagi kemampuan saudara. Jadi supaya jangan nantinya mengalami kesalahan atau mengalami ketidakpahaman, silakan bertanya sebelum kita lebih jauh melangkah ketika membahas materi-materi yang lain. Silakan yang lain. Bapak izin berbicara. Ya, silakan. Silakan. Satya izin berbicara, Pak. Ya. Jadi kan kemarin Satya itu sama kelompok itu bikin indikatornya sampai C3. Otomatis sekarang itu Satya revisi lagi ditambah menjadi C4 atau bagaimana, Pak? Kalau masih C3 level KD kita, apa kompetensinya, apa ya? Apa KD-nya? Pada KD-nya level berapa itu KD-nya? KD-nya berapa? KD-nya itu mengidentifikasi, Pak. Jadi itu tuh kalau Oh, KD C1, Pak. ya, C1 itu. C1. Jadi ganti aja nantinya kalau C1 dia nggak ada itu indikator penunjang, nggak ada ya. Indikator penunjangnya tidak ada kalau C1 karena C1 itu paling rendah itu. C0 nggak ada ya. Jadi indikatornya cuma indikator utama, indikator pengayaan ya kan. Nah, pengayaannya ambil yang C3 boleh ya karena kelas 1 kelas berapa? Cynthia? Kemarin kan Kelas Satya berapa? dapatnya itu kelas 4, Pak. Cuman di Kelas 4. subtemanya itu. Wah. Cuman Itu C4 buatkannya apanya? Indikatornya, pengayaannya. Ambil satu yang pengayaannya C4 ya. Ambil baik, Pak. satu pengayaannya C4 ya. Nah, itu aja. Jadi Oke. boleh nantinya dua ya. Dua indikator apa yang dikembangkan, ada indikator C1-nya atau C2 boleh ya. Jadi itu yang kita kembangkan di dalam indikator dari yang sudah disampaikan tadi. Boleh ambil saja satu indikator yang pada level C4-nya supaya kalau membuat instrumen membuat soal, membuat asesmennya dari indikator itu berada pada soal hot ya. Yang soal hot itu ya yang dikatakan tuntutan kompetensinya C4, C5, C6. C1, C2, C3 itu berada pada level lot ya. Level lot atau low atau rendah ya, low order thinking. Jadi kita rendah. Jadi yang rendah 1 2 3 levelnya, yang tinggi itu 4 5 dan 6. Itu aja. Middle ya. Middle tidak ditentukan, yang ada cuma rendah dan tinggi aja. Hot atau lot istilahnya. Itu yang perlu saya tegaskan. Ada yang lain? Izin bertanya lagi boleh, Pak? Ya, silakan. Jadi Satya bertanya terkait kurikulum Merdeka lagi, Pak. Jadi Ya, kemarin kelompok Satya itu udah nemuin kontennya kan, Pak. Cuman Satya itu mengarah pada tabel yang Bapak berikan pas pertemuan pertama. Jadi konten itu kan tidak ada di tabel. Bapak langsung pada CP, TP, ATP sama alokasi waktu. ya, Jadi ya. jadi kelompok Satya bikinnya cuman kayak gitu, Pak. Jadi sekarang itu Satya tambahin kontennya atau bisa begitu aja, Pak? Ya, begini, supaya kita kan tahap belajar ini kan. Kalau tiba di sekolah nggak ada itu kan, tiba di sekolah. Jadi kita munculnya TP itu kita rumuskan kronologisnya ya, dasarnya tingkatan tingkat berpikir kita.
kita menganalisis CP itu ada yang berorientasi kepada kompetensi, ada nanti jadi apa kita menentukan juga konten sehingga dalam TP itu terpenuhi tuntutan daripada TP yang sudah tepat itu sendiri. Ya, dasar kita nantinya bisa mempertahankannya. Ada kompetensi yang bisa diukur, ya, kompetensi yang bisa diukur. Kemudian ada konten yang bisa nantinya dikembangkan di dalam proses pembelajaran. Jadi kita tidak hanya tahu dengan TP saja. Proses sebelumnya adalah ada kompetensi yang bisa terukur dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan ada konten yang bisa nantinya kita temukan dan kita sampaikan nantinya di dalam proses pembelajaran. Jadi, dan sumber belajarnya juga sudah mulai bisa mudah kita kembangkan. Jadi supaya kita nantinya mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama, jadi semua kelompok, kelompok 1 sampai kelompok 6 ya, kita sampai kelompok 6 ya. Ya, sampai kelompok 6, analisis CP itu mulai dari tentukan kompetensi dulu ya, supaya mudah kita nantinya paham dari mana datangnya TP itu. Jadi semua kita kelompok tentukan kompetensinya. Pedomani, KKO, daftar KKO. Jangan sekedar membuat kompetensi kalau nggak ada dalam daftar KKO jangan dibuat. Sehingga kita bisa nantinya mengukur dan membuat soalnya. Nah, jadi nanti saya kirimkan lagi ya. Ada, bukan itu saja yang daftar KKO yang saya kirimkan, yang kita pedomani ada. Berdasarkan nantinya Depdikbud ada juga ya, nanti saya cari dulu untuk dipedomani membuat daftar kompetensi setiap CP. Ya, jadi konten juga hati-hati. Konten yang bisa kita pahami dan ada sumber belajarnya. Ya, ada bisa kita pahami dan ada sumber belajarnya nanti. Bukukah nantinya atau sumber-sumber yang lainnya. Contoh saja tadi negara Indonesia. Jadi bagaimana negara Indonesia? Negara Indonesia itu luas itu. Jadi yang kontennya situ adalah letak, ya. Ya, jadi di dalam sumber itu pasti itu loh. Bicara dengan Indonesia itu wilayah Indonesia itu pasti yang nggak harus di konten yang kita kembangkan letaknya dulu ya. Letak geografisnya, letak astronomisnya kalau bicara dengan Indonesia. Kemudian keadaan geografis itu keadaan alam itu. Keadaan geografis Indonesia. Nah, itu kontennya dan sumbernya banyak itu. Buku-buku yang berhubungan dengan letak Indonesia itu banyak. Nah, kita mudah pula mencari bukunya. Itu gunanya kita menentukan konten di dalam CP itu. Kekeliruan menentukan konten di dalam CP akan mengalami kekeliruan dalam mengajarkan materi. Akan sulit nantinya saudara mengidentifikasi mana sumber belajarnya nih. Ya dari mana saya mengajarkan ini. Nah, coba sajalah nantinya kalau saudara hanya seperti yang disampaikan oleh kelompok 4, negara Indonesia dilihat daripada letak dan kondisi geografis. Negara Indonesia bagaimana yang kita maksudkan di sini? Langsung saja kepada letak, itu kontennya. Ya, jadi langsung saja kita menentukan letak Indonesia dan keadaan geografis atau boleh juga keadaan alam. Baru nantinya ya peta wilayah Indonesia atau peta negara Indonesia, baru kekayaan alam. Jadi kita harus tajam dan harus nantinya teliti menentukan konten. Jadi sudah CP, identifikasi dan turunkan kompetensi, kemudian rumuskan konten, baru ada rumusan TP. Ya, TP itu ya supaya dapat dipahami dan saya juga sudah pedoman kepada narasumber yang sudah dapat dipertanggungjawabkan di dalam merumuskan TP dari CP ya. Boleh menggunakan kata-kata peserta didik, boleh tidak ya kan. Itu juga harus bisa boleh menggunakan kata-kata peserta didik, misalnya peserta didik menjelaskan ya, menjelaskan letak geografis letak astronomis dan letak geografis wilayah Indonesia. Kan kata-kata peserta didik. Boleh juga tidak menggunakan kata-kata peserta didik. Misalnya di dalam TP kita menjelaskan letak astronomis dan letak geografis. Nah, itu aja boleh ya. Jadi
mana yang opsi yang saudara gunakan, gunakanlah salah satunya. Kalau menggunakan kata-kata peserta didik, pada ATP juga pakai peserta didik. Ya, kalau kita di tujuan ada kata-kata peserta didiknya, di ATP juga gunakan kata-kata peserta didik. Di TP tidak menggunakan kata-kata peserta didik, maka di ATP juga tidak menggunakan peserta didik. Jangan di TP kita menggunakan kata-kata peserta didik, di ATP tidak hilang kata-kata peserta didiknya. Cuma kompetensi dan konten saja. Berarti tidak sinkron. Itu ya yang perlu saya tegaskan. Ya. Jadi Setia juga nantinya dikembangkan ya, dibuatkan kompetensi, dibuatkan konten ya, baru TP dan ATP. Supaya kita ada